Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Cak Nun sebut Jokowi seperti Firaun bikin publik pecah suara. Ada enggak sih Firaun yang baik? Ucapan budayawan Emma Ainun Najib atau Cak Nun yang menyebut Presiden Jokowi seperti Firaun ramai jadi perbincangan. Dalam video ceramah yang tersebar di media sosial, Cak Nun juga menyebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi. Karun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, enggak 9, 10 saya kira ya, dan Haman yang namanya Luhut, ujar Cak Nun dalam potongan video yang beredar. Perkataan tersebut bahkan sampai ke telinga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali kota Solo itu rupanya menanggapi ucapan Cak Nun dengan santai. Gibran mengaku tidak tersinggung, bahkan keluarga juga tidak tersinggung dengan ucapan tersebut. Aku santai, gak tersinggung, keluarga juga gak tersinggung. Santai wae, terang Gibran saat ditemui, Rabu, 18 Januari 2023. Gibran menjelaskan, Cak Nun sudah mengucapkan permohonan maaf. Gibran bahkan sudah memaafkan. Dalam sejarah, Firaun diceritakan sebagai gelar terhadap Raja Mesir yang zalim dan pernah memimpin dari dinasti pertama, 3150 SM, hingga diambil alih Kekaisaran Romawi pada 30 SM. Menurut seorang arkeolog Ali Akbar, Firaun yang tenggelam di Laut Merah pada zaman Nabi Musa memiliki nama asli Ramses II. Sebab, ia membangun kuil Abu Simbel di Aswan, yang di dalamnya terjadi kerja paksa bagi kaum Bani Israel. Berdasarkan penelitian, ia merupakan sosok yang membesarkan Nabi Musa. Sementara menurut peneliti lainnya, Firaun yang tenggelam di Laut Merah sebenarnya Merneptah, anak Ramses II. Pasalnya, ada prasasti yang belakangan disebut Merneptah Stela tahun 1208 SM. Pada prasasti itu tertulis awal pemerintahannya yakni menguasai Asia Barat dan Bani Israel. Meski begitu, para arkeolog sepakat kalau gelar Firaun tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Di antara para raja yang dilabeli Firaun, ada 7 yang katakan paling terkenal. Adakah raja dengan label Firaun berkelakuan baik? Djoser, seorang Firaun Mesir kuno dari dinasti ketiga yang merupakan putra Raja Hasehemwi dan Ratu Nimaathab. Masa pemerintahannya sekitar 2696-2649 SM dan bertugas mengawasi pembangunan piramida yang populer di Saqqara. Khufu merupakan Firaun Mesir kuno dinasti keempat dari Kerajaan Lama. Ia memerintah sekitar 2589-2566 SM dan selama itu dirinya dikenal kejam. Peninggalan terbesarnya adalah Piramida Agung Giza yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Hatshepsut adalah istri dari Thutmose II. Saat suaminya meninggal, ia menjadi pewaris tahta dan mengambil peran Firaun. Di masa kepemimpinannya, dibangun kembali rute perdagangan penting. Ia juga menjadi pengawas perdamaian untuk periode yang cukup panjang. Thutmose III merupakan anak dari Hatshepsut. Ia mengambil alih kekuasaan saat ibunya meninggal pada tahun 1458 SM. Ia mulai memimpin pada 1425 SM dan menerima reputasi sebagai seorang jenius militer. Ia selalu memenangkan pertempuran dan eksploitasi militer. Akhenaten, seorang Firaun yang menyembah dewa matahari. Keyakinan ini membuatnya memindahkan ibu kota Mesir dari Thebes ke Amarna dan menamainya Horizon of Athens. Istrinya, Nefertiti berperan penting dalam revolusi agama itu serta terkenal dengan karya patung batu kapur yang bisa ditemukan di Museum Nawes. Ramses II memerintah pada 1279-1213 SM dan disebut sebagai yang terbesar dari dinasti ke-19. Ia memiliki 96 orang anak. Ia dikenal baik dalam sejarah Mesir karena mampu membangun kekuatan militer serta menciptakan peninggalan arsitektur. Kleopatra VII, pemimpin aktif terakhir kerajaan Ptolemaic Mesir. Ia berkuasa sekitar 51-30 SM setelah menjatuhkan suaminya. Ia juga sebagai politikus cerdik yang membawa kedamaian. Namun, kekuasaannya berakhir di tangan Romawi dan membuatnya bunuh diri dengan meminum racun.